time to wake up. Mark. Dimulai dengan seorang wanita bernama Emma sedang mengendarai mobilnya sambil mengingat pertemuannya sebelum dengan selingkuhannya yang bernama Tom, di mana Emma memilih untuk mengakhiri hubungan gelap mereka. Tom meminta untuk bertemu Emma esok hari, tapi Emma mengatakan kalau dia tidak bisa karena besok adalah hari pernikahannya. Berlanjut keesokan harinya dengan Emma datang ke kantor suaminya. Di dalam ruangan, Emma melihat berkas kasus penyerangan terhadap dirinya. Tak lama kemudian, suami Emma yang bernama Mark, yang juga seorang pengacara, masuk ke dalam dan menyapa Emma. Mark yang melihat Emma sedang memegang foto tersangka penyerangan dirinya, meminta Emma untuk melupakan masa-masa buruk itu, karena itu hanya mempengaruhi pikiran Emma. Mark dan Emma berada di dalam lift. Lalu Tom datang dan masuk ke dalam lift itu. Tapi mereka bertingkah seolah-olah tidak saling mengenal untuk menutupi hubungan mereka di depan Mark. Monday. Emma dan Mark berada di restoran untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Mark memberikan Emma sebuah hadiah yang berupa kalung berlian. Mark pun memakaikan kalung itu kepada Emma. Saat akan pulang, Mark memberikan satu kejutan lagi. Kemudian, Mark meminta Emma untuk melihat isi kantong bajunya. Emma menemukan kain hitam. Lalu, Mark membawa Emma ke suatu tempat dengan mata Emma yang tertutup. Karena perjalanan yang panjang dan lama, membuat Emma tak tahan dan ingin membuka kain penutup matanya. Tapi Mark menahannya. Sampai akhirnya, Emma membuka matanya dan sudah berada di rumah pinggir danau. Di dalam rumah, Emma kembali menutup matanya, dan Mark membuat Emma mengikuti petunjuk yang dia berikan kepada Emma. Emma pun mulai berjalan di dalam rumah itu dan masuk ke dalam ruangan foto. Di sana, Mark meninggalkan pesan untuk memutar kaset piringan hitam. Emma pun terkejut karena musik langsung berbunyi dengan kencang. Emma lanjut lagi berjalan dan menemukan Mark di dalam kamar. Mark kemudian meminta maaf kepada Emma jika hubungan di antara mereka sempat memburuk, dan berharap semua kejutan itu bisa mengembalikan hubungan mereka. Di pagi harinya, Emma baru saja terbangun, dan Emma terkejut karena melihat tangannya yang diborgol dengan tangan Mark. Emma bertanya apa yang terjadi, tapi Mark langsung mengakhiri hidupnya di depan Emma. It's time to wake up. Setelah itu, Emma langsung mencoba melepaskan tangannya, tapi usahanya sia-sia. Emma pun terpaksa menyeret Mark dan masuk ke dalam ruangan. Di sana, Emma melihat sebuah gaun pengantin dan juga berangkas besi. Emma mencoba mencari handphonenya, tapi ternyata Mark sudah memasukkan handphonenya ke dalam vas bunga yang berisi air. Setelahnya, Emma membawa Mark ke dapur untuk mencari alat agar bisa melepaskan tangannya. Tapi Emma tidak menemukan apa-apa, melainkan hanya sebuah kunci mobil. Lalu Emma membawa Mark keluar untuk menuju ke garasi dan masuk ke dalam mobil. Tapi mobil itu tidak bisa menyala, karena Mark sudah mengeluarkan semua bensinnya. Kemudian, tip di mobil itu menyala dan memutar rekaman suara Mark yang mengatakan kalau dia sudah mengetahui hubungannya dengan Tom. Emma membawa Mark kembali ke dalam rumah, lalu Emma melihat kalung yang diberikan Mark. Emma pun mencoba melepas kalung itu, tapi kalung itu tidak bisa terlepas. Setelah itu, Emma kembali membawa Mark dan masuk ke dalam ruangan foto. Di sana, Emma melihat fotonya bersama dengan Tom yang sudah digantung Mark. Di sudut ruangan, Emma melihat gambar pria yang melakukan penyerangan kepadanya. Dan lagi-lagi, Emma menemukan pesan dari Mark untuk memutar rekaman suara. Emma memutar rekaman itu yang berisi percakapan kasus Emma. Emma yang mendengar rekaman itu menjadi kacau dan menghancurkan alat itu. Emma mendengar ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam rumahnya. Emma pun langsung berlari dan mengunci pintu. Tapi kemudian orang itu berkata kalau dia adalah Tom. Tom mengatakan kalau Emma mengirim pesan
dan memintanya untuk datang ke rumah itu. Tapi Emma menyangkal kalau dia tidak mengirim pesan kepada Tom. Setelah itu, Emma menunjukkan keadaan Mark. Tom pun terkejut, lalu Emma meminta Tom untuk menelpon polisi dan meminta bantuan. Tom pun menyadari kalau handphonenya tertinggal di mobil. Saat ingin pergi mengambil handphone, Tom melihat mobil yang sudah mengikutinya dari jauh. Tom menyuruh Emma untuk mengunci pintu, sementara dia akan menghadapi orang itu. Mobil itu pun berhenti. Kemudian, seorang pria turun dan memperkenalkan dirinya yang bernama Jimmy. Jimmy mengatakan kalau dia adalah teknisi pipa yang dipanggil pemilik rumah. Tapi Tom berkata kalau pemilik rumah sedang tidak ada. Tom pun memberikan bayaran kepada Jimmy dan menyuruhnya untuk pergi. Tapi, Jimmy tak ingin pergi dan mencari alasan agar bisa masuk ke dalam rumah itu. Tom pun bersikeras dan tidak mengizinkan Jimmy masuk ke dalam. Hingga saat satu orang pria lagi yang bernama Bobby turun dari mobil dan langsung menyerang Tom. Jimmy pun merasa ketakutan karena Bobby berjanji hanya akan mengikat mereka, bukan menyerang. Bobby pun menenangkan Jimmy dan menyuruhnya untuk mencari Emma. Di sisi lain, Emma sudah berada di luar rumah dan menyeret Mark untuk masuk ke dalam gudang. Jimmy pun melihat jejak noda yang mengarah ke gudang itu. Di dalam gudang, Emma mencoba melepaskan tangan Mark dengan sebuah jangkar. Jimmy pun merasa penasaran dan mendekati gudang itu. Emma yang sadar kalau Jimmy masuk ke dalam gudang itu, langsung menutup dirinya dengan terpal. Lalu Jimmy langsung berlari memanggil Bobby. Mereka berdua pun kembali masuk ke dalam gudang itu untuk melihat Mark. Bobby kemudian sadar kalau orang yang tak bernyawa itu adalah orang yang menyewa mereka. Sementara Emma bersembunyi di balik kapal. Jimmy kemudian meminta untuk pergi dari sana. Tapi Bobby berkata mereka akan pergi setelah membuka brankas di dalam rumah itu. Saat mereka pergi, Emma langsung mengambil bahan bakar kapal itu dan mulai menyeretnya untuk masuk ke dalam garasi. Emma kemudian mulai memasukkan bensin itu ke dalam mobil. Di sisi lain, Bobby menyadari ada suara berisik di dalam garasi. Bobby pun masuk ke dalam garasi dan Emma mulai bersembunyi. Bobby menyadari kalau Emma berencana untuk pergi menggunakan mobil itu. Bobby pun langsung mengempesi ban mobil itu. Saat ada kesempatan, Emma pun mencoba kabur dan masuk ke ruangan bawah tanah. Bobby pun melihat ruangan bawah tanah itu dan ingin masuk ke dalam. Emma langsung berlari menuju tangga. Tapi di sisi lain, Jimmy berada di balik pintu yang membuat Emma terjebak dan tak bisa kemana-mana. Saat sudah tersudut, Emma mengeluarkan kunci mobil dan membunyikan alarm mobil yang langsung mengalihkan perhatian Bobby dan Jimmy. Bobby menyadari kalau Emma masih berada di dalam rumah. Lalu Bobby menyuruh Jimmy untuk berjaga di area depan, sementara dia akan berjaga di belakang. Di dalam rumah, mereka melihat sepatu Tom yang sudah tidak ada. Bobby pun naik ke lantai atas dan mendengar suara mencurigakan. Bobby mendekati kursi goyang dan langsung menarik kain penutupnya. Tapi ternyata itu hanya stick golf. Setelah itu, Emma langsung muncul dan memukul Bobby dengan stick golf yang membuatnya terjatuh dari lantai atas. Jimmy pun langsung berlari mendatangi Bobby. Lalu, Emma muncul dari belakang dan memukul Jimmy. Kemudian, menguncinya di dalam kamar. Emma kemudian berlari dan masuk ke dalam mobil Tom. Tapi sayangnya, Bobby pun muncul dan langsung menarik Emma. Emma pun berkata kalau dia tidak tahu kombinasi kode berangkas milik Mark. Bobby pun langsung membuat Emma pingsan. We'll see about that. Emma terbangun di dalam kamar dan kembali terborgol dengan Mark. Kemudian, Bobby pun langsung memaksa Emma untuk mengatakan kode kombinasi. Karena terus menolak, Bobby pun ingin melakukannya dengan kekerasan. Sementara Jimmy yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Bobby, langsung menodongkan senjata ke arah Bobby. Jimmy berkata kalau mereka bisa melakukan semua dengan baik agar tidak ada korban lagi. Emma pun setuju memberikan kode itu, tapi setelah tangannya dilepas. Jimmy pun melepas tangan Emma. Lalu, Emma memberikan kode kombinasi kepada Bobby.
Saat berhasil membuka berangkas itu, Bobby menemukan pesan kalau apa yang mereka cari berada di leher Emma. Bobby pun menyadari kalau itu adalah berlian mahal. Tapi Emma berkata kalau kalung itu tidak bisa dilepas. Bobby pun berencana untuk melepas kalung itu dengan cara paksa. Jimmy pun menahan Bobby agar tidak melakukan itu. Hingga saat dimana Bobby mendorong Jimmy dan membuat kepalanya terbentur. Dengan rasa emosi, Bobby pun menyalahkan Emma dan ingin membalas semuanya. Tapi Emma mampu memberikan perlawanan dan mengikat tangan Bobby ke tangan Mark. Emma masuk ke dalam mobil. Setelah itu Emma langsung menabrak Bobby yang berada di depannya. Tapi kemudian mobil Emma pun tergelincir dan menabrak bagian rumah. Emma mencoba merangkak di atas es hingga akhirnya Bobby bisa menangkapnya. Mereka pun bertarung yang membuat es di sekitar mereka menjadi retak. Mark pun terjatuh, begitu juga dengan Bobby. Tapi Emma pun ikut terjatuh karena Bobby menarik kalung di lehernya. Di dalam air, mereka terus bertarung. Hingga akhirnya Emma mampu melumpuhkan Bobby dan membuat dia tenggelam. Emma pun berhasil selamat dan berenang naik ke daratan.